Mendengarkan firman, menciptakan iman. Shalom, selamat datang di channel Firman Tuhan, sebuah channel yang akan membagikan renungan pasal demi pasal seluruh Alkitab. Mulai dari Kejadian pasal 1 hingga Wahyu pasal 22. Mari kita bersama-sama membangun channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nama kitab Bilangan berasal dari penghitungan orang-orang Israel yang pergi berperang. Generasi tua dihitung di Gunung Sinai dan generasi baru dihitung di dataran Moab. Kitab ini adalah kitab tentang peralihan. Tuhan menyingkirkan generasi tua karena ketidakpercayaan mereka dan kemudian mempersiapkan generasi baru yang akan mewarisi tanah perjanjian. Kitab Bilangan adalah kitab tentang pengembaraan, sebab Tuhan membuat umatnya mengembara di padang gurun selama 40 tahun sampai generasi tua, yaitu mereka yang berusia 20 tahun ke atas, semuanya meninggal. Mereka tidak percaya kepada Tuhan dan ketidakpercayaan itu menyebabkan mereka kehilangan milik pusaka. Penjelasan perjanjian baru tentang peristiwa ini terdapat di dalam kitab Ibrani. Kecuali dengan iman Anda memasuki warisan rohani di dalam Kristus, Anda akan mengembara di dalam ketidakpercayaan dan kehilangan berkat-berkat yang telah Tuhan sediakan bagi Anda. Geografi Alkitab mengajarkan sesuatu bagi kita. Bangsa Israel di Mesir menggambarkan keadaan kita yang terhilang dalam perhambaan kepada dunia. Bangsa Israel di Kanaan melukiskan keadaan kita yang mendapatkan warisan kita oleh iman dan menikmati kepenuhan yang disediakan Tuhan. Bangsa Israel di padang gurun menggambarkan orang-orang Kristiani duniawi yang karena tidak percaya dan tidak taat, tidak dapat memasuki apa yang Tuhan sediakan bagi mereka. Kitab Kejadian menggambarkan umat Tuhan sebagai perantau dan orang asing yang mencari milik pusaka mereka. Keluaran dan Imamat melukiskan Israel sebagai suatu bangsa imam yang kudus, yang menyembah Tuhan. Kitab Bilangan menekankan umat Tuhan sebagai para prajurit yang mengatasi musuh dan mengklaim milik pusaka yang sudah dijanjikan itu. Mereka menghitung semua laki-laki yang berusia 20 tahun ke atas yang sanggup berperang. Mereka tidak meminta sukarelawan. Ketika Anda memasuki keluarga Tuhan melalui iman di dalam Yesus Kristus, secara otomatis Anda menjadi salah satu prajuritnya. Setiap orang beriman adalah prajurit, entah ia prajurit yang baik atau yang buruk. Pasukan itu diatur sedemikian rupa, setiap suku dengan para pemimpin dan standar-standarnya. Ada kesatuan di dalam keragaman mereka. Mungkin perkemahan Israel menggambarkan gereja. Ada berbagai suku dan standar dengan berbagai pemimpin, tetapi merupakan satu bala tentara yang mengikuti satu pemimpin dan berperang melawan satu musuh. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Para imam juga merupakan bagian dari peperangan, sebab tanpa berkat Tuhan tak akan ada kemenangan. Sebagian umat Tuhan berada di garis depan peperangan, sementara yang lain berada di garis belakang, berdoa syafaat kepada Tuhan. Sangat penting bahwa kemah suci Tuhan pergi bersama bangsa itu. Jadi, Tuhan mengajarkan dengan tepat kepada para imam dan orang Lewi bagaimana membongkar dan membawanya. Setiap detail tentang pekerjaan Tuhan itu penting dan tidak boleh diserahkan hanya pada kebijaksanaan manusia. Setiap orang juga penting bagi pekerjaan Tuhan, tidak peduli tugas apa yang Tuhan tetapkan. Tidak ada tugas yang sepele, bahkan untuk memelihara pasak. Beberapa orang Lewi mendapat beban yang lebih berat daripada yang lain, tetapi Tuhan telah menugaskan dan Dia sendirilah yang akan memampukan mereka. Pemasangan dan pembongkaran kemah suci merupakan tugas yang sama pentingnya seperti halnya mempersembahkan korban atau membakar ukupan. Pelayanan rohani bukanlah tempat bagi penonton yang malas atau pekerja yang ceroboh, sebab pekerjaan tersebut berkaitan dengan masalah hidup dan mati.